Halo Sobat Alur Film, jadi di Nemu Channel kali ini akan merekap sebuah film yang berjudul Merah Putih Memanggil. Film yang dirilis pada tahun 2017 ini menceritakan tentang pasukan tentara Republik Indonesia yang bertugas dalam misi penyelamatan warga Indonesia dari aksi teroris internasional. Film ini disutradarai oleh Mirwan Suwarso dan dibintangi oleh Maruli Tampubolon, Aryo Wahab, Prisiana Sution, Ferdi Bawanta, dan masih banyak aktor keren lainnya. Sebelum gua mulai, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan updatean film terbaru dari kami. Let's check this out. Di awal scene kita diperlihatkan kerasnya latihan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau disebut dengan TNI, mulai dari latihan fisik, latihan menembak, dan latihan strategi perang. Selepas itu Kap Norman menonton berita melalui handphonenya bahwa ada berita pembajakan kapal yang dilakukan oleh teroris internasional terhadap warga negara Prancis dan awak kapal warga Indonesia. Scene langsung beralih di sebuah pemukiman yang sudah diambil alih oleh teroris tersebut. Terlihat ada beberapa warga Prancis dan warga Indonesia yang menjadi korban di sana. Lalu di markas besar TNI, Panglima Operasi mengumpulkan semua komandan prajurit untuk mendengarkan misi yang akan dilaksanakan. Berdasarkan data intelijen anggota mereka yang terjun di Taipur dan Pashas, bahwa dari informasi tim Sanda mereka akan menggunakan operasi Kilat 1 dan Kilat 2, dengan waktu yang terbatas yaitu 48 jam. Misi mereka menyelamatkan sandera yang ditangkap oleh teroris di Valdosta, Tonggo. TNI tentu tidak tinggal diam, karena pimpinan penculik tersebut meminta uang tebusan dari negara yang warganya diculik, tentu saja termasuk Indonesia. Tim Alpha di bawah kepimpinan Kap Norman memerintahkan anak buahnya bahwa misi ini bersifat sangat rahasia dan tidak ada boleh satu pun yang tahu serta semuanya mempersiapkan segala amunisi agar siap untuk berperang. Saatnya misi dimulai, di malam hari tim Alpha sampai di lokasi kejadian. Kap Norman menemukan dua orang teroris yang sedang bersantai di pemukiman. Dia pun menyuruh nama kode petir dan kilat untuk langsung mengeksekusi mereka. Tim Alpha terus maju ke pemukiman, dengan menerbangkan drone pengintai. Tim Alpha juga berhasil menjatuhkan musuh di sungai saat mereka berjalan mengendap-endap di sana. Lalu salah satu korban bernama Elis Duran, mau buang air kecil di tepian sungai. Saat Elis selesai buang air kecil, tak disangka teroris tersebut mendekatinya. Di sisi lain sebagian tim Alpha sudah memasuki daerah pemukiman dengan menjatuhkan teroris di sana dan teroris di sungai tadi sudah dilumpuhkan oleh Kap Norman. Elis pun berhasil diamankan, namun pergerakan mereka disadari oleh para teroris itu. Tim Alpha pun berusaha dengan cepat membunuh mereka semua dan mengamankan para tawanan. Semua tawanan dalam keadaan baik, tetapi orang tua Elis yang merupakan tawanan di sana juga MC belum ditemukan. Tim Alpha langsung melakukan rencana petir 1 di mana mereka akan mengevakuasi tawanan dengan menjemputnya menggunakan helikopter. Lalu semua tawanan dan seluruh tim Alpha berlari menuju tempat evakuasi. Elis ternyata masih cemas dengan keberadaan orang tuanya yang belum ditemukan. Helikopter Sena pun sudah diterbangkan dan dalam 20 menit akan tiba di lokasi. Tim Alpha juga sudah bersiap menunggu di sana. Tak lama kemudian helikopter Sena datang dan mengetahui posisi tim Alpha dengan melihat kode tembakan asap, namun posisi mereka juga diketahui oleh para teroris itu serta helikopter Sena juga ditembak dengan RPG. Lanjut di markas besar TNI, Panglima Operasi meminta UTEK mengubah strategi ke Kilat 2 di mana tim Alpha akan menuju ke selatan, tepatnya ke pantai dengan mengevakuasi tawanan melalui jalur laut. Pimpinan teroris, Diego, rupanya sudah menyadari rencana tim Alpha dan langsung memerintahkan pasukannya untuk mengejar. Tim Alpha yang pergi ke daerah pantai pun tersusul oleh pasukan teroris tersebut. Kemudian tim Alpha berusaha mencoba menghalau para teroris yang berdatangan. Terjadi adegan tembak-menembak di sana. Nama kode benteng memasang jebakan menggunakan bom. Lalu para tawanan dan tim Alpha melanjutkan pelarian mereka.
tak disangka di hutan salah satu tawanan tergelincir ke bawah dan itu menghambat pergerakan tim Alpha, sementara para teroris tersebut sudah dekat dengan mereka, tapi beruntung tim Alpha sempat bersembunyi di balik rerumputan, saat tim sudah siap menembak. Kap Norman mempunyai ide untuk menembak sarang lebah yang ada di atas pohon. Ternyata ide tersebut berhasil menghalau para teroris, tim Alpha dan para tawanan pun langsung melanjutkan perjalanan mereka. Lalu saat di perjalanan, para teroris tersebut menghujani mereka dengan tembakan pelontar. Dengan rencana memutar, tim Alpha berhasil melemparkan bom ke pemegang pelontar tersebut. Para teroris itu terus berdatangan, semua tim Alpha mencoba membunuh mereka satu persatu dengan kemampuan terlatih dari TNI. Tembakan RPG yang ditembakkan oleh teroris itu berhasil mengenai tim Alpha, tetapi tim Alpha terus berlari menuju selatan tempat penjemputan mereka. Saat situasi sudah mulai gawat, Kap Norman meminta bantuan pesawat Sukhoi untuk mengebom daerah itu. Namun Kap Norman terkena tembakan. Tim Alpha semua dengan cepat melindungi dan tim mereka. Para teroris tersebut semakin banyak yang datang, tembakan RPG juga ditembakkan terus-menerus. Nama kode angin langsung mengeksekusi pemegang RPG itu dengan snipernya. Tembakan asap juga sudah ditembakkan untuk kode pesawat Sukhoi mengebom daerah itu. Semua tim berusaha mundur dari area pengeboman. Kap Norman memberitahu petunjuk koordinat lokasi pengeboman ke operator pesawat. Namun dari tim Alpha, nama kode benteng sudah tidak sanggup lagi untuk berlari dan dua mencoba menembaki semua teroris, tetapi dengan sialnya dia malah terkena ledakan tersebut. Benteng pun gugur. Diego rupanya akan membuat rencana jebakan untuk tim Alpha di hutan. Diego menjebak semua tim Alpha yang akan datang menyelamatkan para tawanan tersisa. Tim pun beristirahat di hutan selagi hari sudah mulai gelap. Kartini sebagai medis juga mengobati luka tembakan Kap Norman yang diterimanya tadi. Alice terus menanyakan keberadaan orang tuanya yang belum ditemukan. Tiba-tiba Kap menangkap seekor ular untuk dijadikan makan malam bagi pasukannya. Tak lama kemudian beberapa teroris berjalan mendekati mereka, tetapi itu berhasil dilumpuhkan oleh petir yang berjaga. Petir juga langsung menginfokan Kap Norman bahwa ada teroris yang menyusul. Pagi pun tiba, tim Alpha berusaha melacak keberadaan teroris. Kemudian mereka menemukan beberapa teroris di sana. Kap Norman juga memberitahu ke markas besar TNI bahwa tim ini berhasil menemukan keberadaan kamp teroris yang berisikan 3 tawanan tersisa. Kap Norman meminta izin ke markas untuk langsung menghabisi semua teroris dengan sisa kekuatan yang mereka miliki. Lanjut, Kap Norman langsung menyusun strategi pengepungan ke camp dan semua tim Alpha mencoret wajah mereka seakan-akan sudah siap untuk berperang. Tim Alpha langsung memasuki camp teroris tersebut dan angin juga sudah siap di posisinya sebagai sniper. Saat tim Alpha berhasil menyelamatkan semua tawanan, ternyata itu adalah jebakan. Tim Alpha semua telah dijebak oleh teroris dengan tawanan yang menjadi umpan. Semua teroris menyerbu mereka di mana, tim Alpha berusaha melarikan diri dari itu, tapi nama kode petir sudah tertembak di seluruh tubuhnya dan dia tidak bisa berjalan lagi. Petir pun menyuruh rekannya untuk pergi meninggalkan dia sendiri. Petir berusaha menghabisi para teroris yang datang, tetapi sialnya dia sudah tidak punya tenaga lagi dan pelurunya juga sudah habis. Pimpinan teroris itu berhasil menangkapnya. Setelah itu dia menyiram tubuh petir dengan alkohol lalu membakarnya. Petir pun tewas. Lanjut tim Alpha yang sudah dekat dengan lokasi daerah perairan. Pasukan Kopaska TNI juga sudah mulai merapat ke lokasi. Dari tengah pantai, pasukan Kopaska menembaki tank musuh dengan kapal perang TNI-nya. Scan beralih di tim Alpha. Mereka masih kesusahan berlari dari serangan teroris. Semua tim Alpha juga sudah kehabisan amunisi mereka. 2 anggota tim Alpha berencana membuat jalan memutar untuk menghabisi teroris dari belakang. Dengan semangat juang yang tinggi mereka terus menembaki para teroris tersebut sampai mereka tewas.
Di sisi angin, dia berhasil menembaki badan Diego dari balik kejauhan dan Diego pun tewas. Tim Alpha yang lain telah sampai di lokasi penjemputan helikopter, dan medan perang juga diambil alih oleh pasukan Kopaska. Semua tim Alpha yang tersisa dan semua tawanan sudah menaiki helikopter penyelamat. Rupanya anggota tim Alpha bernama Sartono sudah tidak tahan lagi menerima sakitnya tembakan di tubuhnya. Dia pun ikut tewas di helikopter. Misi rahasia penyelamatan terhadap teroris internasional berhasil dilakukan. Kemudian di akhir scan diperlihatkan pemakaman bagi anggota tim Alpha yang telah gugur. Di pemakaman juga dihadiri oleh seluruh anggota keluarga korban beserta semua para tawanan misi. Adapun pengangkatan jasa bintang sakti diberikan kepada anggota TNI yang telah gugur. Mereka bernama Serma Irfan Jati, Koptu Sartono dan Kopda Patimura serta nama kode benteng. Di pertengahan perang tadi jasadnya tidak ditemukan, tetapi jasanya tidak akan pernah terlupakan. Film pun selesai.